Di sini saya menemukan video 3 dimensi dari channel YouTube septic.kiev.ua. Ini video bagus sekali untuk menjelaskan bahwa buis beton itu bisa kita pakai untuk membuat septic tank yang baik, yang benar-benar direkomendasikan oleh pemerintah kita, yaitu melalui SNI ya. Kalau kita lihat dari video ini, coba. Oke, membuat galian. Pertama kita buat galian, kemudian oh ya, ini kedalamannya ini lebih dari 1,5 meter ya, karena bis beton nantinya akan disusun jadi 3. Pertama itu kita harus buat lantai dasar ya, atau ini sebenarnya bisa kita cor, kemudian diaci ya supaya kedap tidak bocor. Kita susun bis beton pertama. Ini kalau di Indonesia kita bisa pakai bis beton dengan diameter 80 cm ya. Dan di bagian cincin-cincinnya ini atau sambungannya ini harus kita aci kedap, tidak boleh bocor sekali lagi ya. Ini susun menjadi 3. Kemudian dipasang pipa inlet. Ya. Oke. Nah, ini pipa inlet di sini kelihatannya kecil sekali ya. Jadi, tapi menurut saya paling tidak kita di sini pakai ukuran yang 4 inci ya. Kemudian ini lebih bagus lagi kalau pipa inlet yang ke bawah ini tidak terlalu panjang. Karena kalau di video ini kan terlalu panjang itu ditakutkan nanti kalau septic tank ini sudah penuh dengan lumpur, ditakutkan tinja dan air yang melewati pipa inlet ini akan terhalang gitu ya, akan terhalang. Jadi rekomendasinya paling tidak ini ukurannya atau panjangnya ini cukup 50 cm saja ya. Kemudian dipakai T sudah benar, dan ini harus diaci kedap juga ya supaya ini tidak bocor nantinya. Kemudian setelah ini septic tank, ini di chamber yang kedua harus kedap juga. Di sini mereka menerapkan upflow filter, jadi penyaringan air limbah dengan sistem upflow, aliran ke atas ya. Bis beton dipasang, kemudian ini ada plat filter ya yang dilubangin, kemudian ada pipa inlet, ini harus sampai ke bawah. Oke, dan di sambungan bis beton ini harus beneran kedap, tidak boleh ada kebocoran. Kemudian diisi dengan media filter. Di sini mereka pakai batu split ya dengan ukuran homogen, atau ukurannya paling tidak itu sama. Ya, ditutup, kemudian disambungkan dengan pipa. Dan di sini mereka pakai T. Ya, dipakai T, kemudian ditutup dengan dop. Ini ada bagusnya sih kalau untuk inspeksi jika sewaktu-waktu ada masalah. Atau kita sebenarnya cuma pakai pipa saja juga tidak masalah. Kemudian yang ketiga, ini ada lagi. Ini bak terakhir. Sepertinya ini resapan ya. Mereka pakai lantai dan bis betonnya dilubangin ya pada dinding-dindingnya supaya air nanti akan menyebar keluar dari dinding-dinding. Dan ini dipasang pipa penghubung. Ya, seperti ini. Ya, ini pipa sedot. Kemudian ada tutup. Dan di sini juga ada manhole kecil ya untuk inspeksi, dan ini juga lubang udara. Harus ada kalau di septic tank. Ini harus.
Ya, kemudian difilter. Sebenarnya di filter kita tidak perlu pakai lubang lubang udara ini ya sebenarnya, tapi di sini pakai. Jadi tidak tidak masalah. Semakin banyak sebenarnya semakin bagus karena bau akan sangat mudah terhindari. Ya, dan ini juga pakai. Ya, dihubungkan jadi satu di pipa ventilasi ukurannya kecil sekali ya, lebih kecil dari 1 inci seperti ini. Ya, ini dihubungkan jadi satu ya, dan dinaikkan ke atas setinggi genteng. Ini supaya tidak bau memang. Ini rekomendasi juga dari SNI. Nah, di sini ada bak kontrol dan ini ada grease trap ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini grease trap, ini untuk grey water ya, yang dari kamar mandi, dari cucian, dari dapur, semua dibuang dulu ke sini, ke grease trap. Ya, setelah dari grease trap dibuang ke bak kontrol. Sedangkan yang dari WC ini langsung ke bak kontrol, ya. Mereka jadi satu, artinya ini sistemnya sistem tercampur. Setelah itu dialirkan ke septic tank, kemudian eh, di sini lumpur akan mengendap ya. Air masuk, lumpur mengendap, kemudian air keluar ke sini, ada filtrasi. Ya, air turun, kemudian naik ke atas ya, karena tadi pipanya kan ini ada di bawah. Ya, setelah dari filter baru kemudian air ke bak terakhir ini. Ini sebagai bak resapan sebenarnya. Ya, kalau di Indonesia kita sering temui sumur resapan ini pakai ijuk, pakai media split juga ya. Dan sebenarnya ini nggak perlu kita kasih lantai ya, karena memang fungsinya untuk meresapkan air ke dalam tanah. Ini sistemnya tercampur. Ya, ya ini kelihatan ya bahwa yang muncul kebanyakan di luar negeri memang ada satu pipa ini, yaitu pipa untuk sedot tinja. Jadi nggak perlu kita membuka-buka kecuali ada masalah di sistemnya. Dan sistem ini sebenarnya cocok diterapkan di daerah yang jarang penduduk ya. Tapi kalau di perkotaan amat sangat susah ya, karena di samping kanan kiri kita itu sudah berhimpitan dengan tetangga. Kalau di sini kan kelihatan sekali ini seperti country yard gitu ya. Jadi air meresap itu tidak masalah. Ya, bagus, keren.